Vlog 4 kedudukannya media dalam proses belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nadine Nurmayanti dengan NIM 202033207. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar dapat diartikan juga sebagai proses komunikasi. Dalam proses komunikasi ini terjadi urutan pemindahan informasi atau pesan dari sumber pesan ke penerima pesan. Misalnya, proses belajar mengajar disebut juga proses komunikasi. Kemudian, penyampaian pesan itu disampaikan kepada penerima pesan. Selanjutnya, proses komunikasi dalam konteks belajar. Yang pertama yaitu pesan guru, kemudian disampaikan melalui media, kemudian penerima pesan dari guru, dan yang terakhir adalah tujuan hasil belajar. Selanjutnya yaitu pengertian media. Media merupakan bentuk jamak dari medium yang artinya perantara atau pengantar. Kemudian, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang berupa orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga mendorong terjadinya belajar pada dirinya. Selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran. Fungsi dari media pembelajaran itu ada beberapa. Di antaranya yang pertama yaitu menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Yang kedua, memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu. Yang ketiga, kesempatan belajar yang lebih merata. Dan yang terakhir adalah pengajaran lebih berdasarkan ilmu. Selanjutnya ada nilai media pembelajaran. Nilai media pembelajaran terdiri dari yang pertama yaitu media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. Yang kedua, media dapat mengatasi batas ruang kelas. Yang ketiga, media dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta dengan lingkungan. Yang keempat, media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. Dan yang kelima, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat. Yang keenam, media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar dengan baik. Yang ketujuh, media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru dalam belajar. Kemudian, media dapat mengontrol kecepatan belajar peserta didik. Dan yang terakhir, media dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh dari hal-hal yang konkret sampai dengan abstrak. Kemudian, manfaat dari media pembelajaran yaitu yang pertama, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar atau pengajaran lebih produktif. Yang kedua, bahan pengajarannya akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran dengan lebih baik. Yang ketiga, pengajaran akan lebih bersifat langsung karena metode yang digunakan akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, melainkan mengajak siswa secara langsung untuk mengalami dan berinteraksi dengan sumber belajar. Dan yang terakhir adalah siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan dan mendemonstrasikan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu
ada klasifikasi media pembelajaran. Dibedakan berdasarkan sifat dan jenis. Yang pertama yaitu media auditif. Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja. Contohnya radio, kaset, recorder, dan piringan hitam. Yang kedua, media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan seperti film, slide, foto atau gambar, serta lukisan. Yang ketiga, media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan gambar. Terbagi menjadi dua, yaitu audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam. Contohnya seperti film bingkai suara dan film rangkai suara. Yang kedua, audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Selanjutnya, berdasarkan teknik pemakaian terbagi menjadi dua, yaitu media elektronik dan media non-elektronik. Selanjutnya yaitu berdasarkan daya jangkau, terbagi menjadi tiga. Yang pertama, daya jangkau serentak. Yang kedua, daya jangkau terbatas. Dan yang terakhir adalah dimanfaatkan secara individual. Selanjutnya yaitu tentang jenis media pembelajaran. Terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu media dua dimensi, merupakan media yang hanya memiliki unsuran panjang dan lebar dan hanya dapat dilihat dari satu arah. Contohnya seperti gambar atau foto, sketsa, diagram, grafik, kartun atau poster. Yang kedua, media tiga dimensi. Media tiga dimensi yaitu media yang dalam bentuk model. Contohnya seperti model padat, model penampang, model susun, model kerja, diorama, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada media proyeksi, yaitu media yang diproyeksikan seperti slide, film, strip, dan transparan. Selanjutnya adalah lingkungan sebagai media. Contohnya di kebun, pasar, di industri, pabrik, dan sekolah. Selanjutnya adalah aplikasi komputer dalam proses belajar mengajar. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu bersifat multimedia. Program ini di dalamnya memuat unsur-unsur yang lengkap, meliputi teks, animasi, gambar, audio, film, video, baik sebagian atau gabungan dari semua unsur tersebut. Yang kedua adalah bersifat hyperlink. Ikon-ikon dalam komputer atau berbagai jenis data dapat dikoneksikan dengan ikon atau data lain, baik dalam seru file maupun antar file. Adanya fasilitas hyperlink ini memungkinkan untuk membuat presentasi yang interaktif. Terdapat dua jenis hyperlink yaitu hypertext yang menghubungkan file teks dengan file teks lain atau file jenis lain. Dan yang kedua adalah hypermedia, yaitu file selain jenis teks seperti video, animasi, image yang dapat juga dihubungkan dengan file jenis yang lain. Yang ketiga adalah full screen. Full screen adalah hasil pengolahan data untuk presentasi yang dapat ditampilkan dalam ukuran tampilan layar yang besar. Selanjutnya, media sebagai sumber belajar. Belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengolah sejumlah nilai untuk dikonsumsi oleh setiap anak didik. Nilai-nilai itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan terambil dari beberapa sumber.
Pengelompokan sumber-sumber belajar terbagi menjadi 5 kategori, yaitu manusia, buku atau perpustakaan, media massa, alam atau lingkungan, dan media pendidikan. Kemudian, dalam sumber belajar ada prinsip-prinsip pemilihan media. Yang pertama yaitu tujuan pemilihan, yang kedua karakteristik media pengajaran, dan yang ketiga adalah alternatif. Selain itu ada juga prinsip-prinsip penggunaan media. Yang pertama yaitu menentukan jenis media dengan tepat. Yang kedua menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat. Yang ketiga menyajikan media dengan tepat. Yang keempat menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pemilihan media pembelajaran. Ada 6 diantaranya: objektivitas, program pengajaran, sasaran program, situasi dan kondisi, kualitas teknik, dan yang terakhir adalah keefektifan dan efisiensi penggunaan. Selanjutnya adalah kriteria pemilihan media pembelajaran. Terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ketepatan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pembelajaran. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Yang kelima, tersedia waktu untuk menggunakannya. Dan yang keenam adalah sesuai dengan taraf berpikir siswa. Nah, selanjutnya pemanfaatan media dalam pembelajaran yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal yaitu yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan media. Yang kedua, persiapan guru. Pada fase ini, guru memilih dan menetapkan media mana yang akan dimanfaatkan guna untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah persiapan kelas. Pada fase ini, siswa atau kelas harus mempunyai persiapan sebelum mereka menerima pelajaran dengan menggunakan media. Yang keempat adalah langkah penyajian pembelajaran dan pemanfaatan media. Selanjutnya, langkah kegiatan belajar siswa. Pada fase ini, siswa belajar dengan memanfaatkan media pembelajaran. Yang terakhir, langkah evaluasi pembelajaran. Pada langkah ini, kegiatan pembelajaran dievaluasi sejauh mana tujuan pembelajaran itu tercapai dan sekaligus dapat dinilai sejauh mana pengaruhnya. Sekian penjelasan saya hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.